Home was home then, my dear. Sejak zaman dulu, rakyat Indonesia semangat berkobar-kobar untuk bisa mengenyam pendidikan. Biar pintar, biar bangsa TB, tapi mesti cerdas. Cendekia tidak ingin tertinggal dengan bangsa lain. Di masa penjajahan, terutama perempuan cukup di dapur melayani suami, tapi Raden Ajeng Kartini mendobrak paradigma lama. Beliau gemar membaca dan menulis, juga dengan tekad hebat memperjuangkan hak pendidikan kaum perempuan. Begitu pula Ki Hajar Dewantoro telah mengukir sejarah di masa penjajahan, mendirikan sekolah untuk taman siswa untuk masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, sekolah dan pendidikan di Indonesia cukup banyak dipengaruhi disebabkan penjajahan yang berlangsung cukup lama. Masuk di abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia. Selain berburu rempah-rempah, mereka pun mendirikan sekolah, memberikan pendidikan baca, tulis, dan hitung agar mempermudah penyebaran agama Katolik. Saat mana Belanda datang ke Indonesia, kegiatan sekolah yang diadakan Portugis terpaksa berhenti, berganti dengan sekolah yang dirintis Belanda tetap dengan basis keagamaan. Ambon menjadi tempat yang pertama dipilih oleh Belanda, dan setiap tahunnya warga Ambon dikirim ke Belanda untuk dididik menjadi guru. Dan pada tahun 1627 di Indonesia telah terdapat 16 sekolah yang memberikan pendidikan kepada sekitar 1.300 siswa. Di Pulau Jawa pun Belanda memperluas mendirikan sekolah di Jakarta sejak tahun 1617. Ketika memasuki abad ke-19, Belanda mendirikan 20 sekolah untuk penduduk Indonesia pada tiap ibu kota karesidenan, sebab pada masa itu adalah pemberlakuan tanam paksa. Van den Bosch membutuhkan banyak tenaga ahli. Namun saat itu pemilihan pelajar sangat selektif, terbatas, dan berasal hanya diperbolehkan dari kalangan bangsawan. Rakyat jelata cukup jadi penonton dalam kebodohan. Ketika Belanda menyerah pada Jepang, pendidikan di Indonesia pun diambil alih oleh Jepang. Jepang punya aturan sekolah yang berbeda untuk seluruh kalangan masyarakat, bukan cuma kaum bangsawan. Apabila di masa jajahan Belanda, bahasa utama adalah bahasa Belanda, sedangkan saat pendudukan Jepang, bahasa Indonesia jadi bahasa utama, bahasa Jepang adalah bahasa kedua. Jepang lebih dominan menanamkan ideologi mental kebangsaan, memberlakukan konsep tradisi, menyanyikan lagu kebangsaan Jepang, senam bersama diiringi lagu Jepang atau Taisho, serta mengibarkan bendera sebagai penghormatan kepada kaisar. Setelah Indonesia bebas, lepas landas, dan merdeka, tak lagi terbelenggu kaum penjajah, pendidikan kian marak di mana-mana. Dari sekolah negeri maupun swasta berlomba-lomba meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu gambaran, Yayasan Pendidikan Fastabikul Khairat di Samarinda, Kalimantan Timur, merupakan sarana pendidikan 12 tahun yang didirikan Haji Muhammad Yosutomo, seorang tokoh kebangsaan yang sangat peduli dengan dunia pendidikan demi menyiapkan generasi penerus yang tangguh. Menurut Haji Muhammad Yosutomo, tujuan dunia pendidikan bukan hanya melahirkan anak bangsa yang cerdas, tapi juga memiliki mentalitas Pancasila yang prima, sehingga hari depan Indonesia dalam kekuatan para pemimpin yang mencintai nusa bangsa sepenuh jiwa, sehingga makna kemerdekaan Indonesia tidak lagi disimpangkan, yang membuat roda kemajuan pembangunan Indonesia tidak berjalan mulus. Dunia pendidikan punya peranan penting yang menentukan maju mundurnya sebuah negara. Selamat memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Melalui pendidikan membuat Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang satu. Tanahlah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia tanah bergeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi.
hati. Selamatlah penjajah, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta.